Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan share video tentang berita non ASN ya, pegawai non ASN. Jadi nanti saya akan tampilkan isi beritanya ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang penasaran untuk beritanya, Bapak Ibu bisa cek sendiri. Bapak Ibu masuk ke halaman BKN ya. Di sini saya sudah di Google pencarian, kemudian sudah masuk ke halaman pencarian BKN, klik aja Bapak Ibu. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman beranda atau home dari website BKN. Nah, untuk beritanya Bapak Ibu lihat ke menu publikasi ya. Menu publikasi, kemudian ke siaran pers. Nah, di sini di siaran pers ini cari berita yang terbaru, yaitu di tanggal 18 bulan April 2024 mengenai tahun 2024 BKN tidak melakukan pendataan ulang non ASN. Berita ini berita sekaligus bikin kecewa dan berita yang mungkin nggak enak juga ya didengar. Jadi Bapak Ibu yang belum bisa masuk ke pendataan database BKN, kemudian yang belum memenuhi syarat dan yang belum mengunggah SPTJM ya di tahun 2022, dipastikan Bapak Ibu tidak bisa masuk database BKN karena di sini sudah tertera jelas oleh BKN bahwa di tahun ini tidak lagi ada pendataan non ASN ya. Judulnya seperti itu. Kita langsung simak aja Bapak Ibu biar jelas ya. Proses pendataan non ASN ya di sini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Pendataan non ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya peraturan pemerintah ya, bukan peraturan menteri, tapi peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K ya, dimana untuk peraturan tersebut mewajibkan bagi Bapak Ibu yang bekerja di lingkungan pemerintahan khususnya negeri, status kepegawaian itu hanya ada dua ya Bapak Ibu, PNS dan P3K. Nah, dua-duanya disebut ASN sampai dengan tanggal 28 November 2023. Nah, sebenarnya untuk yang kasus pendataan non ASN ini targetnya 28 November 2023 ya. Karena setelah di total ternyata ada sekitar 2 jutaan Bapak Ibu, yang 2 juta lebih lah yang yang masuk ke pendataan non ASN. Nah, setelah terfinalisasi ya, setelah prafinalisasi, ternyata yang hanya didata oleh BKN itu dan sudah mengupload SPTJM untuk masing-masing Pemda itu ternyata bukan 2 juta sekian, tapi hanya 1.800.000-an. Sekitar 1 juta sekian lah ya kalau nggak salah. Pokoknya 1 juta lebih gitu yang masuk ke pendataan non ASN. Saya tidak tahu ya, setiap Pemda itu ada aturan masing-masing. Jadi yang jelas awalnya ketika daftar peserta pegawai honorer ini yang terdata di website ya, belum prafinalisasi itu 2 juta lebih, dan setelah prafinalisasi diumumkan oleh BKN itu ternyata yang tervalidasi ada 1 juta sekian, sekitar 1.500.000 atau 1.800.000-an gitu pegawai yang memenuhi kriteria dan masuk pendataan BKN. Nah, kita lanjut ya. Hal ini juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer. Jadi di tahun 2023 ini harusnya sudah tuntas yang pegawai honorer, harus waktunya diundur gitu sampai 2024.
Nah, baru sekarang kemungkinan akan terrealisasi tentang nama-nama yang sudah terdata di BKN atau database BKN. Nah, jadi Bapak Ibu, yang jelas dari paragraf pertama ini sebenarnya ketuntasan pegawai non ASN ini ditargetkan tanggal 28 November 2023. Tapi karena saking banyaknya validasi atau yang daftar gitu ya di database PKN, makanya karena tidak terburu ya, waktunya nggak bisa tepat waktu, akhirnya dituntaskan kemungkinan di tahun 2024 ini ya, yang terdata di database, sehingga 2024 dan seterusnya Bapak Ibu yang belum masuk pendataan itu tidak ada di tahun 2024. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mendaftar di P3K dan harus berkompetisi dengan teman-teman yang mungkin belum masuk ke database PKN. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Karena untuk prioritas yang database prioritas CASN ini, calon aparatur sipil negara ini diprioritaskan untuk yang masuk ke database Bapak Ibu. Jadi sekaligus ini berita yang tidak enak juga didengar ya oleh teman-teman tenaga non ASN yang belum terdaftar di database. Meski itu terdaftar di Dapodik atau di SisDMK ya, di bagian kesehatan, tapi kalau prafinalisasinya itu tidak ada dan belum muncul, maka Bapak Ibu dipastikan tidak bisa masuk database PKN. Nah, di sini ke paragraf berikutnya, pada tahap finalisasi yang berlangsung pada 31 Oktober 2022, masing-masing instansi ini melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non ASN. Nah, kemudian menerbitkan SPTJM sebagai hasil pendataan. Jadi di akhir finalisasi, masing-masing BKPSDM atau dulu itu BKD ya, harus menyerahkan atau mengupload SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat kepegawaian. Jadi ya, ini sudah masuk ke finalisasi ya, sudah masuk finalisasi dan diumumkan hasil akhir data tenaga non ASN pada kanal informasi ya, informasinya. Selanjutnya hasil pendataan non ASN telah disampaikan kepada masing-masing PPK atau pejabat pembina kepegawaian oleh instansi pemerintah. Selain itu, tenaga honorer dapat mengecek hasil pendataan non ASN pada masing-masing biro SDM, BKD, BKPSDM, BKPP atau instansinya. Jadi Bapak Ibu, untuk yang cara mengeceknya itu sudah saya sampaikan ya di video sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti, atau saya cantumkan di link di deskripsi ya linknya, cara mengecek siapa aja gitu pegawai non ASN yang terdaftar di BKPSDM atau di BKD ya. Kemudian di sini pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non ASN sebagaimana amanat pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jadi saat ini Bapak Ibu yang mungkin di suatu sekolah atau di suatu instansi ya, baik itu kesehatan, instansi pemerintahan, instansi pemerintah daerah, kemudian sekolah gitu ya, misalnya kekurangan honorer, maka dia hanya diperbantukan saja Bapak Ibu, tidak bisa masuk ke ke data honor gitu ya, atau ke SK, belum bisa menerima SK karena yang aturan ini pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dilarang untuk menerima atau mengangkat tenaga non ASN sebelum tenaga non ASN yang sudah masuk sudah masuk ke database PKN itu sebelum tuntas ya. Dia harus dituntaskan dulu Bapak Ibu.
Kemudian kalimat berikutnya, saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data non-ASN yang terdapat dalam database ya. Kemudian BKN tidak melakukan pendataan tenaga non-ASN di tahun 2024. Ini sesuai kebijakan tentang aturan ini, kebijakan ini, mengingat untuk mengenai pendataan non-ASN nantinya akan diatur dalam rancangan perundang-undangan untuk manajemen ASN ya. Jadi nanti dari pemerintah ada solusi lain, dan ini masih dalam tahap rancangan atau RPP, rancangan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen ASN. Nantinya yang belum terdaftar di database PKN akan diarahkan kemana, ini kita tunggu informasi berikutnya. Yang jelas di sini di tahun 2024 kabar yang tidak enak, mungkin kita harus legowo ya bagi Bapak Ibu yang belum masuk database PKN, karena tidak ada lagi pendataan kecuali diatur pada RPP ini. Menunggu informasi berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengunduh format PDF untuk dibagikan ke misalnya teman-teman, bisa langsung klik tautan ini, dan surat edaran ini bisa berbentuk PDF dan di-download ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu informasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.